Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi ke Ngabuburit Pengawasan. Sahabat hukum semua, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Dan di sini saya bersama dengan Kodim Divisi Hukum Pidana Sengketa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Alhamdulillah. Indonesia itu tentunya sekarang ada namanya proses pemilu, ya. Pemilu itu bagaimana proses untuk memilih pemimpin. Apakah itu presiden, wakil presiden, DPR RI ya, DPRD dan DPD itu semua pemimpin. Dan proses itu semuanya itu harus melakukan yang namanya pemilu atau pemilihan. Nah, untuk proses itu semuanya tentunya ada yang namanya undang-undang yang mengatur SOP ya, berjalannya waktu dalam proses dari awal hingga akhir pemilu itu ada yang namanya peserta, ada yang namanya penyelenggara. Nah, penyelenggara ini salah satunya adalah Bawaslu. Bawaslu tugasnya apa? Itu melakukan pengawasan di dalam proses berjalannya pemilu. Nah, pemilu itu proses untuk memilih pemimpin di mana nantinya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan baik. Dan proses itu tentunya ada aturan dan ada sesuatu yang bisa membatalkan. Bahkan kalau personilnya, ya, oknumnya itu bahkan bisa terkena hukuman. Undang-undang, regulasi berjalannya pemilu itu ada tetap namanya hukuman atau aturan yang dikenakan kepada siapa yang melakukan pelanggaran. Nah, siapa yang melakukan pelanggaran berarti dia harus mendapatkan hukuman. Kalau orang yang melakukan ibadah harusnya sholat tapi tidak sholat maka dapat dia berdosa. Kemudian apabila dia tidak melakukan kewajibannya, apabila tidak sesuai dengan aturannya maka harus terkena aturan yaitu hukuman. Nah, dalam demokrasi tentunya karena ada aturan, karena aturan itu bisa membawa suatu wilayah ya akan mendapatkan pemimpin yang baik, maka harus sesuai dengan aturan. Barang siapa yang tidak sesuai dengan aturan, ya tentunya tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu pemimpin yang baik. Seperti itu, Mas. Ada. Salah satunya ada money politik, Mas. Money politik itu orang berpolitik dengan uang. Jadi memaksa seseorang untuk memilih itu dengan memberikan janji, gitu. Kemudian melakukan money politik nyogok gitu. Nah, itu apabila nanti memenuhi unsur, ya, itu salah. Dan money politik itu salah apa benar? Salah. Harusnya seperti apa? Harusnya sesuai dengan aturan. Ya, memilih harus dengan memberikan kebebasan pada pemilihnya, tidak dengan unsur paksaan, memaksa orang untuk memilih itu adalah menyalahgunakan aturan. Artinya kalau dia menyalahgunakan aturan, tidak sesuai dengan aturan, maka harus kena sanksi. Nah, yang kena sanksi ternyata ya harus dapat hukuman seperti itu. Jadi money politik itu begini Mas Farid, kita umpamakan saja ya, kalau kita umpamakan saja dalam melakukan puasa Ramadan itu kan dari awal setelah adzan subuh sampai nanti terdengar maghrib itu tidak boleh makan dan minum dan sebagainya. Dengan dia maksudnya termasuk dengan makan minum. Nah, kalau di money politik itu orang di dalam melakukan pemilihan, memilih seseorang, memilih pemimpin, memilih calon, itu tidak boleh menggunakan uang dengan cara menjanjikan, nyogok gitu ya, nyogok, kamu milih si A dong, nanti tak kasih uang segini. Gitu. Itu tidak boleh di dalam proses pemilihan ataupun pemilu, tidak diperbolehkan. Karena masyarakat itu ya dia punya hak pilih. Ya, sama pada saat Ramadan ya. Kalau dia berpuasa bisa menahan hawa nafsu dari imsak sampai dengan maghrib, dia itu berhak nantinya akan mendapatkan pahala.
gitu kan. Ya, kalau nanti dalam perjalanan itu dalam puasa kok dia mokah gitu ya, ya dia harus mengganti, dia mendapatkan sanksi, yaitu mengganti di lain waktu. Apabila dalam proses pemilu ya untuk memilih seseorang ya calon gitu dengan cara memberikan uang, memaksa, menjanjikan untuk memilih seseorang gitu ya sesuai dengan paksaannya, yaitu mendapatkan sanksi juga. Bahkan sanksi itu bisa sampai ke sanksi pidana, Mas, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ribetnya ya, kalau kita lihat di bulan Ramadan atau bulan puasa itu jelas kita harus menahan lapar dan dahaga dari fajar sampai nanti maghrib itu selama 1 bulan. Ya, kalau di dalam pemilu ya kita dalam pemilu selama tahapan sampai nanti coblosan bahkan sampai perhitungan ya kita harus menahan untuk tidak melakukan money politik. Jangan sampai pilihan itu terkotori oleh money politik. Karena apa? Sama seperti tadi saat bulan puasa kok nanti ada yang mokah sehari ya. Bahkan nanti justru melakukan apa yang dilarang oleh agama, maka akan mendapatkan dosa dan kerugian yang lain. Di pemilu kita melakukan money politik. Yang terkena apa? Yang terkena adalah satu, oknum yang melakukan money politik. Yang kedua, masyarakat juga. Nantinya dalam pemilu, kok masih ada money politik, kemudian hal yang dilarang oleh undang-undang, maka apa? Nanti kalau ribetnya akan kalau semuanya clear, ya tidak ada pelanggaran, semua manut kepada undang-undang terhadap hukum, maka nanti akan terpilihlah pemimpin sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, ya. Sama juga kalau tadi dalam puasa kok ada bolong-bolongnya, melanggar aturan, bahkan ada yang makan minum pada siang hari di bulan Ramadan, nanti harus mengganti, ada sanksinya juga di dalam agama itu, seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi teman-teman, saat kita tidak melakukan money politik, kita akan mendapat pimpinan yang amanah. Salah satu keuntungannya itu. Jadinya tidak ada yang harus dibayarkan ulang oleh pimpinan yang telah melakukan money politik. Selamat sore, selamat melanjutkan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.